Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Waduh, lemes sekali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, saya mengucapkan selamat hari Natal untuk Bapak dan Ibu semua, di mana kita merayakan perayaan Natal kita yang kedua kalinya di RCC Surabaya tentunya. Oke. Ya, saya sendiri juga mengucapkan selamat Natal untuk semuanya dan tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri untuk saling berjabat tangan satu sama lain. Mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Selamat hari Natal. Ya. Kamu aja ngomong. Tunggu masih ngomong ini. Mari kita angkat suatu pujian, Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu Tuhan, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Katakan dengan imanmu, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti kau Tuhan, seperti engkau. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah.
sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Dengan imanmu katakan, Allah yang kudus di tata suci-Mu. Kami menyembah nama-Mu, kami sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mu. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Tuhan yang kudus. Kau Allah yang kudus di tata suci-Mu. Kami menyembah nama-Mu, kami sanjung Tuhan, sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada pada saat siang hari ini, kami bisa berkumpul, kami bisa merayakan hari Natal yang kedua kali untuk RCC Surabaya. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biar kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, nyanyian kami yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beralaskan doa kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita angkat dengan satu pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari kita angkat suatu pujian, aku beri kemuliaan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Katakan, dia sobat kami, dia Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan perform dari Ibu Yevi dan Bapak Adri. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum saya menyanyikan, saya mau bercerita sedikit. Tepat pada hari ini Iya, keluarkan aja. sudah 5 tahun Lagunya saya dia. mengikuti Tuhan Yesus. Saya dibaptis 25 Desember tahun 2018. Nggak tahu dia lagunya Dan yang sekarang mana. sudah Ikuti tepat 5 aja tahun. alurnya ya. Mungkin dari Setelah lagu ini baru 5 tahun itu ya. banyak proses Begitu sekali gua yang maju, Tuhan oh, beri ini. buat saya. Dari orang tua saya, semua teman-teman saya juga. Mungkin saya nggak cerita di sini ya karena waktu. Mungkin lain kali saya mau cerita. Kalau ada waktu saya cerita lebih banyak lagi. Tapi saya cuma mau bilang bahwa Tuhan proses saya itu mungkin ada gagal juga dalam proses-proses Tuhan itu. Tapi saya yakin Tuhan sudah rencanakan yang terbaik buat saya. Saya akan persembahkan lagu Mary di Juno. Did you know that your baby boy was wonderful on water? Did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will bring sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will come to turn with his hand? Did you know that your baby boy has how to angel strong? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know
praises of the Kamu nabung, aku nggak apa-apa. Nabung. Did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you are holding, as big Selanjutnya kita akan menyanyikan, sebelum firman kita akan menyanyikan lagu Oh Holy Night. Gak apa-apa, ayo langsung aja. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's reign. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder day, a new and glorious morn. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, Oh Holy Night. Oh Holy Night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear
persilakan pada Bapak Gembala firman Tuhan. Nantinya apa? Aku sih ngendol apa? Aku aja yang ngendol. Ini segala kuasa yang melakukan persembahan yang ini loh, lali. Kami patahkan kami Kayak persembahan. keluar dari ruangan sehingga kami benar-benar boleh fokus untuk mengangkat surga. Melalui semuanya itu Tuhan Aku cuma firman kamu kurang keras suaranya, nyanyinya juga kurang keras juga. semakin hari Kurang dekat mic. firman juga Ya gimana kok? Aku sedang senengin apa? itu namanya beatbox. Aku ini perasaan kok kalau sih main kacau suara itu kondi. Oh lambe niki. Kacau ini lu menang bukan suara. kemampuan manusia yang berpikir olah pikir manusia, tapi benar-benar adalah firman Tuhan yang mampu mengubahkan sikap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berfirman ya Tuhan akan kami semua Beda suaranya WL yang satu kata. Merah. Nyanyi nggak boleh pakai sini, pakai suara Enggak, sini kok merah sakit buat ngomong. Shalom Bapak Ibu. Saya mempersiapkan khotbah Natal ini, sebenarnya ada berapa khotbah yang dipersiapkan, tapi kok selalu keduluan. Kapan hari saya mempersiapkan khotbah tentang Herodes dengan Natal, ternyata khotbah Natal tersebut mirip-mirip dengan yang Pak Esra khotbahkan di Samarinda. Beliau khotbah tentang Herodes secara khusus. Kemudian saya mencoba merubah lagi dengan judul orang Majusnya yang saya mau soroti. Tahu-tahu belum berapa lama lewat juga khotbahnya Pak Esra di YouTube masalah orang Majus. Kalau begitu yang mana saya khotbahkan orang Majus? Sudah Herodesnya juga sudah dikhotbahkan, yang mana lagi? Akhirnya mau tidak mau saya tadi malam malaman tidak tidur dan saya persiapkan ahli Tauratnya aja, karena ahli Taurat ini muncul ketika dalam konteks peristiwa di mana Yesus lahir. Makanya Natal judul khotbah kali ini saya beri judul ahli Taurat dan Natal. Minta maaf kewalik. Ya. Jadi mari kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Bisa baca ya? Saya akan bacakan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, itu saya garis kuning, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Seperti yang saya katakan tadi, yang saya siapkan itu adalah tentang Herodes. Menggali begitu dalam siapa Herodes itu, begitu juga orang Majus, bahkan mengaitkan dengan tukang sihir yang terdapat dalam Alkitab. Apa kaitannya dengan tukang sihir yang dalam Alkitab? Ternyata lah semua sudah disinggung sama Pak Esra, jadi terpaksa diputar dulu. Dengan berat hati saya harus siap mengkhotbahkan tentang ahli-ahli Taurat. Apa kaitan ahli-ahli Taurat dengan Natal? Karena di bagian tadi dikatakan ketika Herodes itu didatangi atau mendengar kabar tentang adanya seorang raja yang akan lahir, Herodes memanggil ahli-ahli Taurat untuk mengetahui secara persis di mana Tuhan Yesus itu akan lahir. Kemudian singkat cerita dikatakan oleh Alkitab bahwa ahli-ahli Taurat itu didatangkan ke istana. Sembari juga orang-orang Majus itu dimintai keterangan mereka oleh Herodes tentang di manakah sebenarnya titik Mesias itu akan dilahirkan. Jadi rupa-rupanya berita yang begitu heboh dan gempar itu sudah menyebar di kalangan masyarakat, bahkan tidak terkecuali ahli-ahli Taurat ini juga sudah mendengar bahwa Mesias itu akan lahir. Kalau begitu kita akan bahas yang pertama adalah siapa sebenarnya ahli Taurat ini kan? Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ahli Taurat ini biasanya orang yang cerdas. Semacam ada kualifikasi bahwa ahli Taurat itu haruslah orang yang cerdas. Kenapa? Coba kita lihat dalam 1 Tawarik 27 ayat 32. Yonatan saudara ayah Daud adalah penasehat, dia seorang cerdas dan ahli kitab ya. Kalau ketemu nanti di perjanjian lama kata ahli kitab, itu menunjuk kepada ahli Taurat. Ahli kitab, ahli Taurat itu sama ya. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Coba dikatakan, dia adalah seorang yang cerdas. Ini adalah semacam standar kualifikasi bagi seorang ahli Taurat. Karena rupa-rupanya kalau tidak cerdas nggak dipakai. Kok bisa begitu? Karena jangan lupa, namanya ahli Taurat itu akan menyelidiki sebuah kitab yang sangat sulit dimengerti karena menyangkut tentang Tuhan. Saya pernah bilang begini, kalau ada sarjana teknik misalnya atau arsitek, dia itu hanya ngurusin ciptaan. Tapi ketika kita berteologi dan berusaha memahami kitab suci, itu sebenarnya ada suatu tahap di mana kita memikirkan pencipta. Ciptaan, memikirkan pencipta itu jauh lebih sulit daripada cuma ciptaan, mikirin ciptaan. Bikin rumah itu jauh lebih gampang daripada memikirkan siapa Allah itu yang notabene adalah pencipta kita. Bagaimana mungkin otak kita yang begitu kecil mampu mengerti pribadi yang begitu besar, pribadi yang tidak bisa kita masukkan dalam rasio kita, pribadi yang menciptakan alam semesta itu. Selain itu, kata cerdas di situ menggunakan kata bene, ya. Coba lihat, kata cerdas itu menggunakan kata bene, yang artinya memahami dengan cermat, mampu berpikir, mampu mempertimbangkan. Karena apa? Karena ahli Taurat itu selain dia menyelidiki kitab suci,
dia melakukannya juga harus mengajarkan kepada orang-orang lain. Jadi kecerdasan itu penting. Karena apa? Ada kaitan antara proses belajar mengajar dengan kecerdasan. Dulu saya bilang sama Pak Esra begini kalau di Malang. Karena saya satu kelas, saya kakak kelas satu tingkat. Tapi dari segi umur jauh. Kenapa begitu? Kalau Pak Esra itu tamat SMA langsung kuliah. Kalau saya enggak, melanglang buana dulu. Kerja sana sini, masuk penjara 1 tahun nabrak orang, ya, mati di tempat. Jadi hidup saya itu pahit, manis, hitam, kelam, saya alami, ya. Jadi waktu di Malang itu, karena saya suka diskusi, saya bilang begini sama Pak Esra, pinter itu ada 2. Kok ada 2? Iya. Satu pinter untuk dirinya sendiri, artinya dia cepat sekali menangkap sesuatu. Kalau belajar itu cepat sekali menangkap sesuatu, menggali informasi, belajar mendengarkan dari orang lain, dengar khotbah 1 kali langsung masuk semua di otaknya. Ini namanya pinter untuk diri. Pinter yang kedua itu pinter untuk orang lain. Kepintaran kita untuk orang lain itu adalah dengan cara mengajar orang lain bisa ngerti. Bisa? Ada banyak orang, dia profesor, doktor, titelnya panjang sampai radiator bocor belakangnya. Tapi ketika disuruh mengajar orang lain, susah ditangkap oleh orang. Pernah lihat orang begitu? Bahkan sampai rambutnya bersih karena saking pintarnya. Tetapi disuruh mengajar, dia enggak mampu ditangkap substansi ajarannya itu oleh orang lain. Jadi saya bilang, pintar itu harus pintar untuk menggali informasi, pintar menggali kebenaran, tapi juga pintar menyampaikan kebenaran sehingga orang lain pada mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ahli Taurat itu harus punya 2 kualifikasi. Cerdas untuk dirinya sendiri, tapi juga cerdas untuk orang lain. Dengan kata lain, ahli Taurat itu harus pintar belajar, tapi juga pintar mengajar. Saya kalau ngomong kayak begini, saya ingat karena belum tentu juga yang ngajar yang kurang pintar. Karena daya tangkap orang itu beda-beda sebagai murid, betul? Daya tangkapnya pasti beda-beda. Ada yang begitu mudah menangkap, disampaikan 1 kali langsung bisa mengerti. Ada juga yang diajar berkali-kali tidak mengerti. Jadi belum tentu juga titik persoalannya itu ada pada gurunya. Suatu saat ada seorang yang berprofesi sebagai guru terkenal dalam menyampaikan sesuatu dan muridnya mudah mengerti dalam perjalanan dari Amerika ke Indonesia. Kemudian dia ketemu dengan seorang ibu di pesawat. Dengan sopannya dia tanya, "Ibu, minta maaf, saya mau tanya, ibu dari mana?" "Oh iya, saya tinggal di California." Dia bilang. "Oh, di California?" "Iya." "Di Californianya di mana?" Dia bilang. "Oh, di Santa Jose." Bu," ini guru bilang begitu. "Bu, kalau di sini mah bukan Santa Jose, Santa Jose. Karena huruf J itu kalau di sini dibaca jadi H. Santa Jose, contohnya Jorge Lorenzo, itu pembalap motor. Ya. Dibaca apa? Jorge Lorenzo. Begitu loh, Bu. "Oh iya, dan terima kasih Bu Guru masukannya. Tapi ngomong-ngomong, Ibu sudah berapa lama tinggal di sini?" "Oh, saya di sini baru, Ibu, baru 2 bulan." "Sejak kapan?" "Mulai dari bulan Juni sampai Juli." Bisa nggak? Jadi mulai dari bulan Juni sampai bulan Juli. Ini kebablasan. Jadi gurunya boleh jadi bagus, tapi belum tentu daya tangkap murid.
Jadi jangan juga selalu menyalahkan seorang guru kalau ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap. Jadi ahli Taurat itu harus orang cerdas, dan memang biasanya cerdas. Yang kedua, ahli Taurat itu orang yang mahir menulis. Coba kita lihat Mazmur 45 ayat 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis. Kata juru tulis itu menggunakan kata sofer di situ ya, juru tulis yang mahir. Sofer Torah artinya penyalin gulungan. Jadi orang ahli-ahli Taurat itu, saudara, dia pakarnya nulis. Banyak mungkin orang berpikir toh cuma nulis. Iya, zaman sekarang. Sedangkan ngomong nulis di HP saja kita bisa pakai, cuma ngerekam suaranya langsung diketik situ. Ini belum ada Google. Bayangkan kesulitannya menulis karena kita harus menulis di kulit binatang. Baru yang ditulis ini bukan tulisan biasa. Yang ditulis di sini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan firman Tuhan dan tidak boleh ada kesalahan. Jadi makanya ahli Taurat itu adalah juru tulis atau sofer Torah, ya. Kalau dalam bentuk jamak biasanya disebut dengan soferim. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut dengan grammatius atau ahli kitab. Nah, perlu saya cerita sedikit di sini bagaimana ahli-ahli Taurat itu mempunyai aturan-aturan yang ketat pada saat menyalin kitab suci. Yang pertama, mereka hanya menggunakan bahan kulit binatang yang tahir atau halal, baik untuk menulis dan bahkan untuk mengikat naskah salinan kitab suci. Jadi karena menulisnya di kulit binatang, kita tidak bisa sembarangan nulis. Misalnya ngambil kulit babi dipakai untuk nulis, tidak bisa. Dia harus binatang yang tahir. Bahkan untuk mengikat gulungan itu, mereka juga harus menggunakan kulit binatang yang tidak haram. Tidak bisa misalnya pakai kulit babi dalam konteks perjanjian lama, atau kulit unta, karena unta dalam perjanjian lama itu haram. Kulit udang tidak boleh, ya. Pokoknya yang tidak bersisik gak boleh. Nah, jadi ada aturan yang ketat. Yang kedua, setiap gulungan tulisan dapat memiliki tidak kurang dari 48 kolom dan tidak lebih dari 60 baris. Ada aturan yang begitu rumit yang harus dipenuhi. Kalau zaman sekarang kita mau berapa kolom, berapa baris nggak persoalan. Tapi kalau zaman dulu nggak bisa semacam itu. Kolom dan barisnya saja sudah ditentukan. Kemudian tinta harus berwarna hitam dan berformula khusus. Bapak Ibu tahu tinta yang dipakai kita untuk menulis? Tidak kan? Kalau zaman dulu ahli Taurat itu menulis, itu tintanya itu khusus bahannya. Kalau sekarang enak beli di toko. Mau gambar pakai krayon, mau nulis pakai pulpen atau pensil bisa. Tapi kalau zaman dulu tintanya itu khusus. Kemudian pada saat menyalin naskah kitab suci, mereka harus menyuarakan setiap kata dengan suara keras saat mereka menulis. Jadi sambil nulis itu menggok-menggok, ya, teriak-teriak. Jangan ada padamu Allah lain, misalnya begitu. Dia tulis sambil ngomong. Kalau zaman sekarang kita mau nulis itu tidak ada aturan kayak begitu kan? Inilah ahli Taurat zaman dulu. Sebelum Yesus lahir, ya, sebelum Yesus datang. Yang selanjutnya, mereka harus membersihkan pena dan membasuh seluruh tubuh mereka sebelum menulis nama Tuhan yang suci, yaitu YHWH, setiap kali mereka menulisnya. Jadi kalau ketemu kata YHWH, mereka harus bersihkan dulu pulpennya. Mereka harus mandi dulu, baru berani menuliskan kata Yahweh. Ini rumitnya aturan zaman dulu. Yang keenam,
Harus ada peninjauan kembali dalam kurun waktu 30 hari. Dan jika sebanyak 3 halaman memerlukan koreksi, seluruh naskah harus diulang kembali. 30 hari kemudian setelah ditulis, kemudian ada koreksi, itu seluruh naskah itu harus dikoreksi semuanya kembali. Yang ke-8, huruf kata dan paragraf harus dihitung. Dokumen menjadi tidak valid jika 2 huruf saling bersentuhan. Paragraf tengah, kata dan huruf harus sesuai dengan dokumen asli yang menjadi dasar salinan. Bayangkan, jika ada 2 kata yang bersentuhan itu nggak bisa, harus diulang. Yang ke-9, salinan-salinan kitab suci hanya boleh disimpan di tempat ibadah. Jadi kita tidak bisa menulis, misalnya kita menulis di rumah, setelah itu capek bawa lagi ke gereja, ke tempat ibadah, besoknya bawa lagi ke rumah, nggak bisa. Harus cuma disimpan di tempat ibadah atau sinagog. Yang ke-10, karena tidak ada dokumen yang berisi firman Tuhan yang dapat dimusnahkan, terhadap koreksi salinan kitab suci yang tidak terpakai boleh dikubur di sebuah genisa. Ahli Taurat itu kalau ada kesalahan bikin, dokumennya itu tidak boleh dihancurkan, yang boleh itu dikubur. Jadi ada tempat penguburan dokumen namanya genisa. Jadi kalau di sana itu bukan cuma kuburan manusia ya, tapi juga ada tempat kuburan dokumen yang bernama genisa. Nah, yang ketiga, ahli Taurat itu mahir dalam Taurat. Saya baca dalam Esra 7 ayat 6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Ini saya akan ingatkan kembali, ahli Taurat, ahli kitab itu sama. Mahir, itu bahasa Ibraninya kata mahir itu juga sama dalam bahasa Indonesia, mahir. Dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah, Israel dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Mahir dalam Taurat. Kalau namanya ahli Taurat tidak mahir dalam Taurat, dia bukan ahli Taurat. Kata mahir ini sebenarnya mempunyai pengetahuan banyak, punya skill yang tinggi dalam memahami Taurat, punya cara berpikir yang tajam di dalam mengerti tafsiran Taurat. Itu yang disebut mahir di dalam Taurat. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang bagaimana sih ahli kitab itu di awal-awalnya. Karena pasti banyak yang bingung, kayaknya harus saya singgung sedikit walaupun tidak ada di proyektor. Apa sih bedanya Saduki, Farisi, dan ahli Taurat? Ada yang tahu bedanya? Ahli Taurat itu profesi. Saduki dan Farisi itu adalah golongan atau posisi teologis. Orang Farisi itu ketat, ya. Orang Farisi itu percaya pada kebangkitan. Orang Farisi itu percaya adanya malaikat. Orang Saduki tidak. Orang Saduki itu tidak percaya pada malaikat, tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Jadi ini hanya posisi teologis. Orang Saduki itu adalah orang-orang kaya yang luar biasa. Mereka tuan tanah dan lebih suka berbicara secara politis. Sedangkan orang Farisi itu adalah kaum menengah ke bawah. Di dalam ahli Taurat pun ada ahli Taurat yang merupakan atau mempunyai posisi teologis sebagai orang Farisi. Bisa nangkep? Ada ahli Taurat yang juga sekaligus orang Farisi karena posisi teologisnya. Jadi zaman dulu itu perbedaan posisi teologis itu hal biasa, itu tidak ada mana-mana ya. Selanjutnya, bagus mimbarnya. Kok tambah lama tambah mencet.
Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Pertama, meneliti Taurat Tuhan. Yang kedua, melakukannya. Yang ketiga, mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Menyelidiki, melakukan, dan mengajar. Esra telah mengabdikan dirinya untuk meneliti firman Tuhan, melakukan serta mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ini urut-urutannya, menyelidiki, melakukan baru mengajar. Tidak bisa lompat menyelidiki langsung aja. Nanti dibilang gajah, dibilang iso khotbah ora iso lakoni. Menyelidiki, melakukan, dan mengajarkan. Dua fakta penting ini harus diingat mengenai kebenaran ini. Konsep Alkitabiah mengenai mengajar dan belajar bukan sekedar memberi pengetahuan tentang Alkitab atau menyediakan diri secara akademis. Tujuan utamanya adalah menghasilkan kekudusan dan gaya hidup yang benar selaras dengan cara Allah. Jadi kalau belajar firman Tuhan itu tujuan utamanya sebenarnya bukan pengetahuan. Tujuan utamanya bukan supaya saya tahu, tetapi bagaimana kita berubah dari apa yang kita tahu itu. Semakin hari semakin meningkat sampai serupa dengan Kristus. Orang yang mengajarkan firman Allah haruslah seorang yang hidupnya meneladani ketekunan dalam kebenaran, iman, dan kesucian. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kalau kita misalnya belajar setiap hari belajar tentang firman, ada dua kemungkinan. Kalau dia itu tambah hari pribadinya menjadi tambah baik, tambah manis, tambah menjadi berkat bagi orang lain, berarti tujuan belajarnya tercapai. Pada akhirnya suatu saat dia akan menjadi pengajar. Tapi kalau pada akhirnya dia cuma belajar dan terus belajar, tapi tidak menghasilkan perubahan hidup, berarti ada masalah. Masalahnya itu apa? Masalahnya itu bernama hidrosefalus. Tahu hidrosefalus? Penyakit apa itu? Kepalanya ini membesar penuh dengan air. Jadi kalau orang banyak tahu firman, cuma banyak tahu firman tapi tidak berusaha menghidupinya, itu namanya hidrosefalus rohani. Sama dengan ahli-ahli Taurat di dalam Alkitab. Tapi berbeda dengan Esra. Esra itu gembala pembina kita, ya. Esra yang 500 tahun sebelum Masehi itu, apa dikatakan? Belajar firman, menyelidiki firman, melakukan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, sekarang coba kita lihat ahli kitab atau ahli Taurat pada zaman Yesus lahir. Matius 2 ayat 4 kita lihat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Waktu Yesus lahir itu ahli-ahli Tauratnya juga ada. Mereka tuh getu, orang Jawa bilang, menyelidiki kitab suci. Saking getunya menyelidiki kitab suci, Yesus yang lahir di kandang domba mereka tidak tahu. Mereka menanti kedatangan Mesias. Mereka menunggu kedatangan Mesias. Mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang, tetapi mereka mengabaikan, mereka tidak menyambut Mesias yang serah datang dan menjadi manusia di Betlehem. Inilah ahli Taurat itu.
Ahli-ahli Taurat itu seperti dalam Yohanes 5 ayat 39 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Mereka tuh rajin cuma nyelidiki, tapi lupa apa yang dia selidiki. Dia tahu Mesias akan datang. Dia tahu Mesias akan hadir untuk membebaskan mereka. Tapi lucunya apa? Ketika Mesias hadir, mereka yang begitu dekat dengan sumbernya ternyata tidak menemukan Mesias yang sebenarnya begitu dekat lahir dengan mereka. Sama dengan orang, kalau saya berikan analogi begini. Kalau orang pacaran dulu kan mesra ya. Benar nggak? Orang kalau masih pacaran mesra sekali. Saya tahun 90-an tuh pacaran sama Bu Yuni itu mesranya minta ampun. Pak Esra itu tukang kirim suratnya. Belum ada WA waktu itu. Setiap Jumat Pak Esra mau ke Malang, saya titipin surat. Minggu pertama pacaran, minggu kedua suratnya panjang dan saya semprotkan dengan parfum, wangi. Begitu tahun keberapa pacaran, kan lama banget pacarannya. Saya pindah tugas di Blitar, pindah tugas di Kediri. Pak Esra mampir dah di kamar. Kak Ketut, dia manggil saya Kak Ketut. Kak Ketut, mana suratnya? Oh tunggu, belum, baru buat. Tambah lama hanya kayak semacam notes begitu, singkat begitu. Ya keadaan saya baik-baik saja. Ya tambah lama. Ini sama, ini ahli-ahli Taurat ini kayak orang yang lagi pacaran. Waktu nyelidiki Alkitab betul-betul dia getum meriksa Alkitab. Tapi anehnya dia begitu merindukan Mesias itu. Tapi ketika Mesias datang dia cuek bebek. Hati-hati. Kita terlalu sibuk menyelidiki firman Tuhan, sibuk melayani, bisa melupakan Mesias itu. Betul? Ini sudah dialami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi waktu ngechat, kalau anak-anak muda sekarang itu begitu mesra, nunggu-nunggu kapan bisa ketemu. Ketika ada janjian kopi darat, tiba-tiba waktu kopi darat cuek, nggak benar-benar merespon rasanya rindu. Itulah yang dialami oleh ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus lahir. Yang kita lihat sekarang adalah ahli kitab pada zaman Yesus melayani. Ya, ahli Alkitab pada zaman awal, ahli kitab atau ahli Taurat sama ya, ahli Taurat pada zaman waktu Yesus lahir. Yang ketiga ahli kitab ketika Yesus melayani. Pertama itu ahli-ahli Taurat itu biasa jengkel kalau lihat Yesus dipuji. Gak senang benar dia ketika melihat Yesus disanjung. Suatu saat ketika banyak orang datang ke bait Allah dan terjadi mujizat luar biasa waktu itu, ada orang timpang disembuhkan, ada orang buta dicelikkan. Kemudian banyak orang berseru dengan suara nyaring memuji Tuhan Yesus. Tapi anehnya ahli Taurat dikatakan cemburu. Kemudian mereka jengkel, bisa dilihat dalam Matius 25 ayat 15. Ini namanya penyakit apa? Iri Pak Esra kasih satu catatan, saya lupa tadi ngopi tentang iri hati ya. Saya baca. Iri hati itu bukanlah kemarahan karena kita dirugikan, tetapi karena orang lain diuntungkan. Iri hati itu bukanlah kemarahan karena kita diperlakukan dengan tidak adil, tetapi karena orang lain diperlakukan dengan kasih.
Iri hati bukanlah kemarahan karena kita diturunkan, tapi karena orang lain dinaikkan. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita dihina, tapi karena orang lain dipuji. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita direndahkan, tetapi karena orang lain disanjung. Iri hati tidak menuntut lebih untuk dirinya sendiri, tetapi menginginkan supaya yang lain mendapat lebih sedikit. Ini Pak Esra punya postingan. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka iri hati bukan karena mereka tidak dipuji, tapi karena Yesus dipuji. Ini yang terjadi pada ahli Taurat pada zaman ketika Yesus melayani. Yang kedua, mereka mencobai Tuhan Yesus. Ini bisa dilihat dalam Yohanes 8 ayat 3. Seharusnya orang yang menanti Mesias itu datang, orang yang menunggu Mesias itu datang ke dunia. Tapi lucunya ketika Mesias sudah hadir di bumi, bukan datang memuji dan menyembah Mesias itu, tapi justru malah datang cari masalah. Datangnya berusaha mencobai, menguji Mesias itu. Ini pernah terjadi ketika Yesus didatangi dan ada perempuan bersinah di tangga basah. Tuhan Yesus dibawakan seorang yang ketangkap basah sedang bersinah. Tapi yang dibawa itu kok lucunya cuma perempuannya, lakinya kemana nggak tahu. Sengaja perempuan itu dibawa ke sana untuk menjebak Tuhan Yesus. Ditanyalah, Tuhan Yesus, seandainya perempuan yang bersinah ini mau diapain kalau ketangkap basah mereka bersinah? Ini jawaban si malakama. Ketika dibilang dirajam dengan batu sesuai dengan perintah hukum Taurat, apa yang terjadi? Tuhan Yesus akan dipersalahkan dengan hukum Romawi yang berlaku waktu itu. Karena tidak boleh rajam dengan batu itu dilaksanakan di bawah kekaisaran Romawi. Kalau dikatakan masukkan penjara saja dia, pasti, oh kok dia ikut hukum Romawi, dia ikut pengkhianat ini. Dia harusnya menjunjung tinggi hukum Taurat. Jebakan si malakama yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat ini kepada Tuhan Yesus. Jadi kerjaannya setiap hari hanya mencobai Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Inilah ahli Taurat. Lucunya, bukankah mereka itu orang yang ngerti firman? Bukankah mereka yang otaknya full dengan firman? Tapi kalau malah kok berkelakuan kayak demikian, aneh kan? Disinilah ironisnya ini barang. Makanya gaya menjebak yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat itu sering juga dalam kehidupan zaman modern. Waktu saya jadi pemimpin dulu masih menjabat, kalau dalam rapat, saya harus rapat di desa itu satu tahun itu bisa 2-3 kali rapat besar. Namanya Musdes, Musyawarah Desa. Di situ harus ada dasar hukumnya. Semua pihak harus terlibat. Jumlah peserta harus quorum. Dibuatkan berita acara, notulensi dan sebagainya. Dokumentasi itu harus ada semua lengkap. Satu saja dokumen tidak ada lengkap, maka rapat itu dianggap tidak valid. Ini kemudian dalam rapat itu sering sekali muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Dari gayanya bertanya aja kita sudah tahu ini orang sebenarnya apa, dia mau bertanya atau mau bagaimana. Coba buktikan nanti siapa yang mengerti ilmu jiwa. Kalau ada orang pas rapat begini duduk bersandar, pastikan dia tidak suka sama saudara. Langsung bisa ketahuan. Jadi ada yang bertanya karena memang dia tidak tahu. Pak, saya bertanya, saya ingin tahu. Coba jelaskan masalah Permendagri nomor sekian tahun sekian.
Kenapa Bapak ngambil kebijakan kayak demikian? Saya sadar, dia ingin tahu benaran. Tapi hati-hati kalau dia sudah mulai begini. Menurut saya, Pak, apa yang Bapak lakukan sekian lama ini sudah bagus. Kalau sudah muji duluan, ujung-ujungnya pasti ada tapi. Betul? Itu biasanya ketika dia muter-muter, itu sebenarnya dia sedang membuatkan kita sebuah jebakan. Ini juga yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Ada juga orang yang bertanya, bukan karena tidak tahu, tapi karena sudah tahu. Dia cuma memvalidasi keakuannya. Saya ulangi, apa tujuannya? Memvalidasi keakuannya. Kita anak-anak Tuhan loh. Jadi dalam rapat-rapat semacam itu kita akan menemukan begitu banyak model orang yang bertanya dengan macam-macam, dan ternyata ahli-ahli Taurat ini juga semacam itu terhadap Yesus. Makanya pernah saya bilang, kecerdasan tanpa ketulusan, kecerdasan tanpa orang-orang sungguh dalam Tuhan itu berbahaya luar biasa. Kalau dia laki-laki, dia orangnya cerdas, pintar. Dia bisa ngatur alibi di saat dia selingkuh. Punya selingkuhan pun dia bisa atur sedemikian rupa sampai-sampai tetap terlihat suci karena dia cerdas. Orang yang cerdas begitu jago, dia ngatur korupsinya pun seolah-olah bukan korupsi. Jadi cerdas itu antara berkat dan kutuk. Kalau tidak dikontrol oleh kuasa Roh Kudus, kecerdasan itu akan menjadi bumerang buat kita. Ahli-ahli Taurat begitu cerdas, tapi tidak dibarengi kerendahan hati yang terbuka datang pada Yesus, mengakui dia Mesias. Dilihatnya mujizat yang begitu banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi tertutup hatinya untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang ketiga, mereka giat dalam usaha penyaliban. Ini bisa dilihat dalam Matius 26 ayat 3, Lukas 23 ayat 10. Nanti bisa dilihat situ. Mereka merancang itu semua untuk bisa menyalibkan Mesias. Kepintarannya digunakan untuk bisa menjebak Mesias kita, yang pada akhirnya bermuara pada penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Walaupun itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, tapi jangan lupa, celakalah orang yang melakukannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, fakta di depan mata mereka bahwa Yesus adalah Mesias nyata melalui kuasa yang nampak dalam pelayanan, tapi tidak bisa membuat ahli kitab ini menerima Yesus sebagai Mesias. Kalau ditanya apa penyebabnya? Apa kira-kira penyebabnya? Dia lahir, ahli Taurat tidak bisa menerima dia. Begitu dia mulai melayani, ahli Taurat juga tidak mau menerima dia. Bahkan sampai dia naik ke surga, pengikut-pengikut daripada Mesias ini yang disebut orang-orang Kristen itu mereka aniaya. Apa kira-kira sebabnya? Yang pertama, karena menyelidiki kitab suci tanpa melakukan hanya menghasilkan pengetahuan dan kesombongan. Apa sih tujuan kita belajar? Apa sih tujuan kita mempelajari begitu dalam firman Tuhan? Itu supaya bermuara pada perubahan sikap hati dan tingkah laku. Kalau cuma untuk ngisi ini, yang akan terjadi, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang besar kepala dan sombong. Karena ternyata kesombongan itu
bukan cuma perkara apa? Perkara banyak harta orang bisa sombong, tidak. Banyak taunya juga sombong. Ya. Yang kedua, penyebab kedua karena bias konfirmasi. Mungkin baru pertama dengar ini istilah. Kita minum. Bias konfirmasi. Nanti sampai di rumah ketik di ChatGPT atau ketik di Google apa itu bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Nanti ketik di Google ya, sampai rumah ya, atau di ChatGPT. Saya bayangkan begini. Bias konfirmasi itu di saat saudara sudah mencintai atau menyukai sesuatu, kecenderungan manusia akan mengabaikan informasi atau data yang berbeda tentang apa yang saudara sukai. Misalnya, saya itu mobil saya di rumah Ford, contohnya, dengan pemahaman bahwa mobil Amerika, apapun yang berbau Amerika itu jauh lebih bagus daripada mobil Jepang dan mobil Cina. Sama dengan HP, kalau orang pegang HP itu iPhone. Padahal dari sisi teknologi belum tentu iPhone itu semuanya lebih bagus daripada Android. Karena saya begitu cinta dengan iPhone, karena saya begitu cinta dengan Ford, sampai informasi apapun tentang mobil Ford saya abaikan. Itu namanya bias konfirmasi. Saya sudah diingatkan, Pak, kalau Bapak pelihara mobil Ford, jangan lupa tidak ada KW-nya, onderdilnya. Yang kedua, itu biaya maintenance-nya mahal. Pernah satu kali rusak TCM-nya, saya harus merogoh kocek sampai 20 juta. Karena tidak mau dengar informasi-informasi lain, data-data lain tentang mobil Ford. Karena sudah terlalu cinta dengan mobil Ford. Padahal sikap yang paling bagus, kalau cinta itu semua ada batas, ya. Di sini saya ketika sampai di sini, saya melihat mobil yang paling banyak di Surabaya ini ternyata adalah Innova. Saya kaget, Pak Teguh bawa Innova. Kenapa di sini kok rata-rata orang demen Innova? Dari 10 mobil yang lewat di jalan raya itu hampir 5 mobil Innova. Padahal di Sulawesi Innova kurang laku, yang laku di sana Avanza. Saya dengar informasi sekian lama, saya tolak. Innova itu enak naikannya, stabil, ngalahin Fortuner, ngalahin Pajero. Lek wong Jawa ngarani tumpakane. Tapi nggak percaya. Ternyata kemarin saya, Pak Esra, Bu Yuni pertama kali naik Innova Scenic. Baru tak bilang, wah enak yo. Setelah sehingga itu ini belajar kita. Kalau pahit segala sesuatu, informasi pahit itu jangan terlalu cepat dimuntah. Tapi kalau informasi atau sesuatu itu manis, jangan juga terlalu cepat Inilah cara seharusnya kita dalam hidup di muka bumi ini dalam kaitan menerima informasi. Saya mau kasih contoh dalam sejarah gereja. Banyak orang yang tidak tahu, atau banyak yang tahu siapa Martin Luther. Siapa dia? Bapak reformasi, betul?
Bapak reformasi ini dalam benak saya sekian tahun, dari saya kecil sampai umur mendekati saya kuliah waktu itu, sudah mulai mendekat kuliah, saya pikir Martin Luther itu malaikat. Segala informasi yang tidak benar tentangnya saya tidak akan pernah terima, karena dialah yang kemudian menggagalkan surat pengampunan dosa yang dijual oleh Tetzel. Tapi saya tidak pernah dengar informasi lain. Nanti ketika berapa tahun yang lalu saya lihat ternyata Martin Luther konon katanya ada dosa-dosanya, ada kesalahan-kesalahannya yang menurut penilaian gereja itu adalah suatu kesalahan yang bisa dianggap fatal. Mendengar begitu saya terkejut. Saya milih untuk bias konfirmasi. Saya mengabaikan berita itu dan tetap percaya bahwa Martin Luther itu adalah malaikat, bisa. Tetapi atau saya harus menyadari bahwa Martin Luther itu juga manusia. Saya terima informasi walaupun informasi yang saya tidak sukai tentang Martin Luther. Contoh, Martin Luther itu pernah membuat sebuah tulisan yang kesannya itu adalah dia anti hukum. Dia menyuruh orang berdosa, ini ada dokumennya. Jadilah seorang berdosa dalam dokumennya, dan biarlah dosa-dosamu bertambah kuat. Namun biarlah kepercayaanmu kepada Kristus bertambah lebih kuat, dan bersukacitalah dalam. Malah kayaknya disuruh berdosa. Pernah juga dia membuat sebuah tulisan yang menyuruh biarawan dan biarawati dapat melanggar sumpah religius tanpa berdosa. Jadi ketika ada biarawan, kan ini Martin Luther ini kan pastor, ada biarawati, kamu bikin dosa saja. Dan ini dia suruh dalam konteks waktu dia mau menikahi Katrina von Bora. Pastor itu kan tidak boleh kawin. Jadi dia mengeluarkan aturan ini sampai-sampai untuk melegalkan supaya dia bisa kawin. Pernah juga terjadi kasus dengan penterjemahan Alkitab. Misalnya terjemahan dari Roma 3:28, dia menerjemahkan secara berbeda dengan alasan presuposisi. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman saja. Yang merah di situ saja itu sebenarnya tidak ada dalam Alkitab, tapi digunakan dengan sengaja oleh Martin Luther. Ini saya cuma memberi contoh bias konfirmasi itu apa ya, supaya kita paham. Kemudian ada kasus lain. Ketika dia ngomongin tentang hak asasi manusia dan kebebasan sipil misalnya. Waktu itu ada gerombolan petani bernafsu mencuri dan membunuh. Para bangsawan harus menundukkan para pemberontak seperti seorang harus membunuh seekor anjing gila. Ini dia tulis dalam tulisannya. Dan bisa ditemukan dalam zaman modern sekarang ini. Dan saudara tahu ketika petani-petani yang unjuk rasa itu dibunuh, Martin Luther mengakui itu atas anjurannya dia. Kemudian dia tidak konsisten. Saat perang melawan Turki, pertama dia bilang jangan dilawan tuh Turki. Di lain pihak dia bilang lawan tuh Turki. Kemudian ketika dia dimintain pendapat oleh, ketika Philip ingin menikahi Margareta van der Syle, jadi istri keduanya, dia setuju. Bapak Ibu kaget tidak dengar yang begini? Tapi justru kita belajar, disitulah kita belajar bahwa Martin Luther cuma manusia biasa. Amin. Kita boleh mengidolakan dia, kita boleh bangga pada Martin Luther, tapi jangan berpikir Martin Luther itu adalah malaikat. Telinga kita, mata kita harus kita buka juga untuk menerima fakta-fakta lain, kebenaran-kebenaran lain tentang seorang. Kalau kita mampu menerima itu, berarti kita tidak kena apa yang disebut dengan bias konfirmasi. Suatu saat Martin Luther menulis sebuah buku pada tahun 1523 tentang kaum Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka.
Di situ dikatakan oleh Martin Luther, Yahudi adalah bangsa iblis. Menyerukan suatu belas kasihan yang keras terhadap kaum Yahudi untuk melihat apakah kita dapat menyelamatkan setidaknya berapa di antara mereka dari lautan api yang menyala-nyala. Menyerukan untuk membakar sinagog-sinagog. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca. Buku inilah yang dipegang oleh Hitler. Terjadilah Holocaust di Jerman, begitu banyak orang yang mati karena buku yang ditulis oleh Hitler. Ini satu contoh ya. Mungkin kita bangga dengan Hitler. Kalau kita dengar informasi baru tentang Hitler, kalau kita tidak nerima mentah-mentah, kita mengabaikan informasi itu, kita anggap informasi itu tidak benar tanpa penyelidikan, itu namanya kita sedang terkena bias konfirmasi. Ini yang terjadi dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu banyak tahu tentang Yesus, tapi ketika dia dapat informasi yang baru tentang Yesus dari orang Majus, dari sana sini, dia dapat informasi yang baru tentang Tuhan Yesus, mereka tidak mau mendengar. Makanya apa yang terjadi? Ahli Taurat ini kebanyakan itu tidak menerima Yesus. Yang menerima itu dalam catatan sejarah itu cuma Nikodemus. Karena apa? Bias konfirmasi. Bias konfirmasi ini menjadi seperti dinding yang begitu tinggi, tembok yang begitu tinggi, yang sulit sekali diseberangi. Sehingga pada akhirnya orang atau ahli Taurat ini sampai akhir hidupnya toh tidak mendapat Yesus. Kesimpulannya, ahli Taurat itu adalah produk gagal karena sibuk belajar dan mengajar tanpa melakukan. Saya ulangi, ahli Taurat itu rajin mempelajari Alkitab, rajin mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Yang apa akibatnya? Cuma kepalanya besar. Ya. Yang kedua, ahli Taurat itu orang yang ngerti firman, banyak memahami firman Tuhan karena setiap hari bergaul dengan firman Tuhan. Tetapi lucunya, anehnya, hatinya penuh dengan penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Gila hormat. Nanti baca sendiri di rumah bagaimana ahli Taurat itu gila hormat. Iri hati seperti tadi, benci sampai menyalibkan Tuhan Yesus, munafik, hipokrit, dan merasa paling benar. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus menguji karena ahli Taurat merasa diri paling benar. Kesimpulan saya adalah bias konfirmasi. Jika kita masih terjebak dalam bias konfirmasi, ini adalah bukti adanya idola lain dalam hati kita. Nanti Bapak Ibu baca di rumah dalam terjemahan lain, yang namanya berhala itu idol, ya, idolatry. Itu apapun yang tinggal di tempat yang seharusnya Tuhan tinggal. Makanya ketika ada informasi yang lain yang menyinggung itu, kita seperti sakit. Karena apa? Ada idola lain dalam hati kita. Atau idola itu juga bisa menggantikan posisi Tuhan. Yang ketiga, tanda orang ada bias konfirmasi itu adalah tersinggung kalau ada informasi yang berbeda. Saya beri contoh yang kayak khotbah kemarin, misalnya ada informasi bahwa Isa beda dengan Yesus. Itu pihak sebelah mungkin dia tersinggung, ngambek, bawa ke pengadilan. Itu namanya baperan. Ada bias konfirmasi di situ. Orang yang tidak ada bias konfirmasi tidak akan baperan. Argumen kita yang benar itu siap untuk diuji. Saya cerita sedikit. Berapa hari yang lalu waktu Pak Esra di Papua, dia membuat status. Dalam statusnya dia buat, ini status ini sebenarnya hasil percakapan saya dengan dia ke bandara, dengan Pak Esra.
Dalam satu studi tulis begini, Maria saja yang melahirkan Yesus dalam hatinya tidak akan masuk surga kalau Yesus tidak lahir dalam hatinya Maria. Saya cerita begitu, itu adalah khotbahnya Bapak David Jeremiah, pengkhotbah di Amerika. Rambutnya putih tapi dalam bahasa Inggris. Saya simpulkan semacam itu khotbahnya dari terjemahan bahasa Inggris itu. Kemudian diposting sampai sana. Orang belum dengar, belum teliti baik-baik, itu kan konsekuensi logisnya banyak. Sudah langsung komen di bawahnya. Oh, pendeta sesat. Pak Esra dibilang begitu. Ini sekelas Pak Esra loh. Dibilang pendeta sesat ini bla 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 di dalam. Nanti bisa periksa itu di YouTube-nya Pak Esra atau di Instagramnya. Saya iseng masuk. Loh, kok kamu berpikir begitu? Kok langsung main-main sesat, menyesatkan? Kemudian lagi Pak Esra membuat sebuah khotbah di Nabire dengan judul itu, kalau tidak salah, ada perbedaan waktu antara orang Majus datang dari Persia atau datang dari Iran menuju Bethlehem dengan kedatangan para gembala. Itu ada selisih waktu. Memang dia buktikan secara teologis. Anehnya orang-orang ini langsung komen, ini pengajaran sesat, pendeta apa ini? Setahu saya berdasarkan drama Natal yang saya lihat, orang Majus dan para gembala itu datang bersamaan. Kok drama Natal dijadikan dasar bukan Alkitab? Langsung saya sepaneng juga, langsung saya bilang, kamu ini punya otak kagak? Kok kecepatan otakmu dengan kecepatan tanganmu dan kecepatan mulutmu lebih cepat kecepatan tangan dan mulutmu? Tidak menyimak baik-baik apa yang dipelajari, apa yang dikatakan oleh Pak Esra. Jadi akhirnya dia komen lagi di bawahnya. Saya singkat, nggak punya waktu ngeladani orang gemblung. Kalau orang-orang kayak begitu memang nggak akan pernah maju karena ada bias konfirmasi dalam dirinya. Jadi nanti silakan diteliti masing-masing bahwa bias konfirmasi itu bisa juga terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, idealnya kita mengabdikan diri untuk meneliti firman Tuhan. Bagus kita belajar firman Tuhan. Tapi jangan lupa poin kedua, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, mengajarkan firman Tuhan. Inilah konsep ahli Taurat yang sebenarnya di awal-awalnya sebelum pada zaman Yesus. Ahli-ahli Taurat awal-awal itu dia meneliti firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dan juga dia mengajarkan firman Tuhan itu dalam hidup orang lain. Semoga firman Tuhan hari ini tentang ahli Taurat dan Natal bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di saat kelahiranmu, ahli Taurat pada zaman dulu sebenarnya lebih tahu tentang kapan engkau datang dan di mana engkau datang. Kesibukan mereka, hati mereka yang tegar, mereka tidak peduli dan tidak menyambut engkau di saat engkau datang ke bumi. Saat ini Tuhan, biarlah kami setiap kami yang hadir di tempat ini, kami memiliki hati seperti orang Majus yang datang dari jauh 1500 km mau meluangkan waktu, tenaga, dan uangnya untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut kelahiran Tuhan. Kami rindu seperti gembala-gembala yang datang ke Bethlehem bersama-sama menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga apa yang disampaikan tidak berlalu begitu saja. Kami benar-benar menjadi pribadi seperti pribadi ahli Taurat di zaman awal. Ahli Taurat yang benar-benar suka mempelajari firman Tuhan. Ahli Taurat yang suka melakukan firman Tuhan. Dan ahli Taurat yang suka mengajarkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Ketut atas firman Tuhannya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau melakukan iman rasuli kita. Dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sebentar kita akan melakukan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur dan persembahan kami. Tuhan Allah kiranya sudi menyucikan dan menguduskan persembahan yang asalnya dari Engkau. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarkan persembahan ini menjadi media untuk memperluas kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati kami dan ampuni kami jika ada dosa yang terselip pada saat kami memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Kita mengangkat dengan satu pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Nanti kamu sih ngomong ya. Yang makan itu loh. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum mengakhiri, ada sedikit pengumuman dari Pak Martin. Nggak ada. Oke. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadah kita saat siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan pujian Yahweh. Jireh
menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Semakin hari kami semakin serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur karena kami bisa merayakan Natal bersama. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tergabung dalam RCC, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya Tuhan berikan berkat Tuhan yang melimpah. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena ada yang liburan, ada pula yang karena sakit dan persoalan-persoalan lain. Tuhan lawat mereka semua satu persatu, berikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, sehingga apa yang mereka gumuli boleh menemukan solusi berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan di lain kesempatan pada akhirnya mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan membesarkan Tuhan di gereja RCC. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba waktunya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, pertolongan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pemeliharaan yang datangnya dari Roh Kudus akan menyertai, menjaga, memelihara engkau mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semuanya, ada berkat makan mungkin bisa dinikmati di sini ya. Jadi jangan pulang terlebih dahulu Bapak Ibu. Nikmati berkat. Yo. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperos años felicidad. Hafal. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperos años.